Salam Kids PPL. Di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Kita julid banget, udah gatel. Iya, aku mau cerita, tahu nggak? Kemarin aku lihat Vina lagi jalan-jalan, tahu lah. Di mana? Aku lupa di mana. Tapi pokoknya dia, dandanannya Menor ya, Mas ya, Menor. Iya. Betul banget. Terus kamu mau cerita apa? Itu Kalisa, tau gak? Kemarin aku lihat Kalisa. Aku juga lihat kayaknya. Apa tuh? Makanya banyak kan? Iya bener banget. Kenapa ya? Nah itu aku nggak tahu sih lah. Karena aku kan ya udahlah ya lah. Ada lagi nggak sih Kayaknya lah? harus ini ya. Kita harus kayak Kalisa gitu, makan banyak tapi Iya. bisa gitu. Iya. Aduh, kalian lagi ngomongin apa sih? Aku nggak diajak ngobrol juga. Ya mau Rai. Mau ngobrol nanti ya? Enggak deh. Itu apa tuh by the way? Kakak? Ini tuh batu, nggak kelihatan. Batunya tuh ada tulisan gitu ya. Berat ya kayaknya ya. Berat banget loh. Nah, tapi ya karena kalian tadi kayaknya tuh ngomongin aku gitu loh. Ya kerasnya tuh ngomongin aku. Nah, tahu nggak sih sebelum kita ngomong tuh harusnya kita tuh pikir dulu tahu. Before you speak, think. Ya, jadi kita tuh harus pikir dulu gitu. Nah, di sini ada nih. Coba kita lihat ya. Satu, apa bisa dibaca? True. Itu benar ya. Jadi kata-kata kita tuh harus kita keluarin dengan benar gitu ya. Nah, yang kedua, helpful, menolong. Ya, Nah, menolong nggak? Nah, perkataan kita tuh menolong nggak orang lain atau kita cuma negatif doang? Malah kita ngarahnya jadi ngebully. Itu kan nggak boleh ya? Boleh. Nah, terus begitu ada inspiring. Inspiring itu apa? Menginspirasi orang-orang. Nah, itu tuh menginspirasi orang-orang nggak atau hanya kita cuman asal-asal doang gitu, malah menyakitkan gitu kan ya. Terus ada necessary. Itu penting Kak. penting. Nah, Membangun. Iya, membangun. ya, jadi omongan kita tuh harus membangun dan penting juga. Jangan asal ngomong. Kalau misalnya terus tiba-tiba kita marah kayak gitu kan nggak boleh ya. Iya. Terus gitu ada kind. Nah, Baik Kak. Baik kan kita ya. harus berbicara dengan baik. Iya. bener banget. Nah, jadi kita tuh harus jadi anak terang yang memperkatakan hal yang baik. Nah, di sini kalian dari tadi ngomong tuh ada nggak nih dari? Nggak ada. Ada Jadi kita kan? mau minta maaf ya. Iya. Tadi kita nggak baik kata-katanya. Adik-adik nggak boleh. Nurutin Iya. kita. Ikutin nggak boleh. kita ya. Oke. Berat ya kayaknya. Iya. Ini aku kasih deh ya perunggunya. Widih. Nah, tapi sebelum itu kita mau sapa adik-adik dulu deh. Boleh. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Welcome back to PPL Kids Online Service. Nah, sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Aku yang berdoa ya. Boleh. Atau Kak Clara, karena kan udah bertobat. Bener gak ya, Kak? Betul. Oke. Yuk kita berdoa ya adik. Yuk kita tutup mata dan lipat tangannya. Bapak yang maha baik, terima kasih Tuhan telah memampukan kami. Walaupun online, kami mau semangat untuk memuji Tuhan dan mau mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat yang kau berikan pada hari ini, buat hari yang indah ini juga. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke. Happy Sunday and God bless you. Yuk adik-adik lebih semangat lagi ya memuji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita tepuk tangan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka,
Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, dulu, sekarang, dan selamanya. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, kalau kakak bilang Tuhan Yesus baik untuk kamu, Tuhan Yesus baik untuk aku, dulu, sekarang, dan selamanya. Kita coba ya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita. Yuk kita tutup matanya, lipat tangannya. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbanan
adik-adik, gimana nih kabarnya? Kak Levina yakin pasti kalian baik-baik aja. Di sini juga Kak Levina baik-baik tentunya. Nah, sebelum masuk ke firman, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami, biar kami bisa duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami, biar kami bisa menerapkan isi firman yang sudah disampaikan dan kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Berkati juga hamba-Mu akan menyampaikan firman, biarlah firman ini berguna untuk adik-adik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik, Kak Levin mau tanya dulu, kalian tahu nggak sih tubuh kita yang paling kecil berguna, berdampak, tapi berbahaya loh adik-adik. Nah, ya coba tebak dulu deh. Nah, mungkin ada yang belum tahu, tapi ada juga yang udah tahu ya. Nah, Kak Levin bakal kasih tahu kalau misalnya tubuh itu adalah lidah. Kenapa sih Kak Levina bisa bilang kalau lidah itu berbahaya? Karena dalam Yakobus 3 ayat 5-6 berkata demikian. Juga lidah walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Ayat 6. Lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Nah, kadang kita pakai lidah kita itu suka gak berguna adik-adik ya. Kita contohnya ya, marah-marah sama orang tua, ngelawan, itu nggak jadi berkat adik-adik. Kita sebagai anak terang, kita harus pakai lidah kita buat jadi berkat. Contohnya, minta maaf sama orang tua, nggak marah-marah sama teman kita, dan nggak juga ngomongin teman kita. Itu nggak baik ya adik-adik ya, itu nggak akan jadi berkat. Nah, kita belajar dari tokoh Alkitab yang luar biasa pastinya. Itu adalah Yusuf. Kita panggil aja Om Yusuf ya. Nah, Om Yusuf itu suka dihina, dilempar, tapi Om Yusuf gak pernah loh ngeluarin kata-kata kasar atau dia melawan saudara-saudaranya, tapi Om Yusuf itu menjaga lidahnya. Nah, adik-adik juga harus gitu ya. Gak boleh kita marah-marah kalau misalnya kita dibully sama teman kita. Kita harus sabar ya. Kita harus mengeluarkan perkataan yang baik untuk menjadi terang. Nah, bagaimana kalau misalnya kita gak pakai nih kata-kata kita dengan baik? Nah, sekarang Kak Levina punya perumpamaan. Kak Levina bawa hati. Nah, hati ini itu adalah melambangkan hati kita ya. Nah, tapi Kak Levina bawa gunting. Ya, gunting tajam. Terus gitu gunting buat merobek hati kita ya. Terus gitu gunting juga berbahaya, sama kayak lidah kita. Nah, kita coba ya. Mama, papa jahat sama aku. Tuhan Yesus jahat sama aku. Ya, robek adik-adik, gimana dong? Kita nggak bisa balikin lagi. Terus gimana ya Kak Levina ya caranya ya biar balik lagi. Nah, jadi di sini kita belajar buat kita itu menjaga hati kita biar kita itu nggak salah mengucapkan, nggak berbahaya juga, dan pastinya kita menjadi berkat ya adik-adik ya. Nah, sebelum itu Kak Levina mau tunjukin dulu hatinya yang sempurna. Kalau kita bilang, maaf mama papa, Tuhan Yesus maafin aku kalau aku salah, gitu ya. Kita lihat. Nah, adik-adik lihat, udah sempurna ya kalau kita bilang maaf ke orang tua kita. Kalau kita nggak ngelawan orang tua, jadinya sempurna. Bagus kan lihat nih hatinya. Nah, sama kayak kita harus belajar buat memperkatakan hal yang baik buat jadi terangnya adik-adik ya. Dan kadang itu kita bukan kan untuk orang tua juga dan teman, tapi buat diri sendiri juga kita harus memperkatakan hal yang baik. Contohnya kayak
aku tuh bodoh. Nggak boleh kita ngomong kita itu bodoh, kita nggak berguna. Kita harus ubah pikiran kita. Kita itu berguna. Tuhan Yesus menciptakan aku luar biasa, pintar. Nah, gitu ya adik-adik. Jadi kita harus menerapkannya ke kehidupan sehari-hari, oke? Nah, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih buat firman-Mu. Kiranya firman ini bisa diterapkan adik-adik dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau menjaga hati dan lidah kita buat selalu mengucapkan hal yang baik, dan Tuhan pakai kami buat kami menjadi terang kemuliaan-Mu juga. Tuhan, terima kasih. Biarlah kami menerapkannya ya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Happy Sunday and God bless you. Hai adik-adik, ayat hafalan minggu ini diambil dari Amsal 21 ayat 23. Bunyinya, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Sekali lagi ya, Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Nah, jangan lupa kirimkan foto dan videonya ke kakak-kakak sekolah minggu. Dadah, God bless you. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di acara Bible Craft. Kali ini ada sesuatu yang berbeda. Teman-teman bisa lihat di sini ada yang berbeda apa? Kakak ditemani oleh Sian Benjamin Susanto. Halo teman-teman. Nah, kenalkan ya, ini partner kakak hari ini namanya Sean. Nah, craft kali ini Sean ya, kita itu akan membuat sesuatu yang sesuai dengan tema kita kali ini, yaitu memperkatakan hal yang baik. Nah, kita akan membuat ini Sean. Tada! Wah, apa itu Kak? Ini itu adalah seperti ini ya. Mouth paper craft. Apa Kak? Mouth paper craft. Good. Jadi teman-teman, hari ini kita akan membuat mouth paper craft. Nah, alat-alat yang harus disiapkan kita sebutkan satu-satu ya, biar adik-adik ingat di rumah. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas, kardus, lem, gunting, pensil, cat air, krayon, pensil warna atau spidol, dan teman-teman boleh memilih yang ada di rumah teman-teman. Nah, adik-adik, langkah awal adik-adik itu harus menggunting kertasnya berbentuk apa ini Sean? Persegi panjang. Betul, persegi panjang. Lalu untuk memudahkan adik-adik menggambar, adik-adik itu nanti kertasnya itu dibagi menjadi 4 bagian. Kemudian adik-adik kasih garis tipis ya, kasih garis tipis. Kemudian adik-adik mulai menggambar. Nah, kita itu akan membuat di kotak yang pertama ya. Kotak pertama itu kita buat seperti bentuk segitiga. Kemudian bikin lengkungan 3, 1, 2, 3. Ini lalu bagian atas kita itu akan membentuk lengkungan seperti pelangi. 1, 2, 3. Oke. Nah, kemudian di bagian ini kita bikin ada di sini ada alis. Alisnya ya, di sini ada alis. Kemudian kita bikin mata. Kita bikin mata gini ya. Ini hidungnya, ini matanya lagi. Ini matanya. Nah, biar lucu ya. Nah, kita beres di kotak pertama. Sekarang kotak kedua kita akan membuat mulut ya di kotak. Nah, mulutnya itu seperti pelangi lagi. 1, 2. Nah, gini. Kemudian kita bikin ke bawah. 1, 2. Nah, lidahnya kita akan membentuk seperti hati. Tada! Jadi kan? Nah, adik-adik, sesudah beres menggambar, adik-adik bisa mewarna menggunakan apapun yang ada di rumah. Misalnya punya cat air, atau krayon, atau pensil warna, atau spidol, bisa adik-adik gunakan. Nah, yuk Sean kita warna ya. Yuk.
Teman-teman, kalau kita mewarna usahakan satu arah. Jadi kalau mau ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Kalau mau ke pinggir, jadi lebih bagus. Akhirnya jadi juga craft kita hari ini. Iya, Kak. Nah, Sean, kenapa coba kita mengambil gambar pensil? Kemudian, oh iya Sean, ini digunting ya Sean ya? Iya, Kak, ini harus digunting dulu baru yang di sini. Oke, nah Sean, tahu nggak kenapa kita ambil gambar pensil? Nggak tahu, Kak. Nah, adik-adik, kenapa kakak ambil gambar pensil? Ketika kita berbicara kepada seseorang, kita itu seperti sedang menulis di hati mereka. Nah, apalagi ketika saat kita mungkin memperkatakan yang tidak baik atau perkataan yang buruk kepada seseorang, meskipun kita sudah meminta maaf, pasti tetap membekas. Seperti ketika menulis, Sean sering menulis kan di sekolah? Iya, Kak. Nah, ketika Sean hapus, ada bekasnya nggak? Ada, Kak. Ada. Nah, begitu juga dengan kita. Nah, meskipun kita sudah meminta maaf berulang-ulang, tetap akan membekas di hati mereka. Oleh karena itu adik-adik, sebelum kita berbicara, adik-adik itu harus ingat dulu ya, memikirkan dulu apa yang adik-adik bicarakan itu baik atau benar, buruk atau enggak. Nah, apa yang keluar dari mulut adik-adik itu harus perkataan berkat, tidak boleh kutuk, mengejek, ataupun juga apa biasa tuh selain mengejek apa ya? Oh, marah-marah katanya. Nah, itu tidak baik, tapi harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Seperti ada di Amsal ya, Sean ya? Amsal 21 ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Nah, jadi kita harus menjaga mulut dan lidah kita harus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik harus menggunakan mulut kalian dan lidah kalian dengan benar. Seperti, coba Sean dibaca. Aku mau berkata, kata yang benar, baik, benar, dan bertanggung jawab. Nah, kalau kakak, aku mau berkata-kata manis, baik, dan enak didengar. Nah, sampai jumpa lagi di Bible Craft berikutnya. Happy Sunday, have fun, and God bless you. Bye, teman-teman.